Share screen. Terlihat slide saya? Alhamdulillah. Sip. Baik, ini mata kuliah baru ya di program studi informatika. Namanya adalah testing dan implementasi. Ini seperti tadi saya utarakan, ini akan menjadi pendukung bagi rekan-rekan yang nanti akan berkarir sebagai software quality assurance. Tentu ini menjadi mata kuliah miliknya program studi teknik informatika, dan ini ada beberapa hal yang menjadi capaian dari mata kuliah ini. Kita diskusi sedikit terkait dengan testing. Ini teman-teman udah semester 6, saya yakin dan meyakini rekan-rekan ini sudah mahir atau jago di dalam membuat sebuah aplikasi dengan bahasa program tertentu. Tentu ketika melakukan pembuatan program, baik prosesnya maupun sesudahnya, tentu teman-teman harusnya melakukan sesuatu yang disebut dengan testing. Testing ini sangat penting sekali. Ada beberapa definisi dari para ahli terkait dengan apa sih yang disebut dengan testing itu. Nah, kalau menurut Hergel, testing itu suatu proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Nah, Hergel mengutarakan ini, berarti menurut Hergel ini setelah selesai dari program atau aplikasi itu dibuat. Beda lagi kalau menurut Myers di tahun 79, ini testing itu merupakan sebuah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Nah, kadangkala ketika teman-teman membuat program, bisa aja sebelum program selesai, teman-teman juga sembari melakukan testing. Entah itu di dalam perulangan, percabangan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada error, bisa ditemui lebih awal. Si Hergel juga mengutarakan pendapatnya kembali di tahun 83 bahwa testing itu disebutnya sebagai aktivitas untuk melakukan evaluasi suatu atribut dari program sistem untuk menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Ini penting sekali rekan-rekan untuk melakukan proses testing ini. Jangankan kita masuk ke dalam sebuah program, kita ketika merancang sebuah tampilan user interface, ini kadangkala saya masih nemuin di sidang skripsi itu atau di sidang SHP, SHP itu tampilan itu ada yang berbeda, itu tidak pada umumnya. Misal penyimpanan tombol button close, gitu ya. Biasanya ada di sebelah mana, ini ditaruh di tengah, gitu ya. Ini sesuatu hal yang tidak pada umumnya. Nah, itu kita bisa melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Ada beberapa pandangan dari para praktisi ya tentang testing itu. Nah, testing kadangkala melakukan cek pada program terhadap spesifikasi, menemukan bug pada program. Jadi kalau rekan-rekan ketika membuat program menemukan sebuah bug atau sebuah masalah, ya berarti rekan-rekan sedang dalam proses melakukan testing. Makanya ada yang menyebut alpha testing, beta testing, dan ada yang disebut black box, white box, dan lain sebagainya. Terus menemukan penerimaan dari pengguna. Ini juga bisa kita menerima masukan dari pengguna, memastikan suatu sistem itu siap untuk digunakan. Ini disebut testing. Terus meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja program. Sama, ini juga disebutnya dengan testing. Ada juga yang menyebutkan bahwa testing itu adalah verifikasi dari dokumen dan memastikan bahwa pekerjaan itu telah diselesaikan. Makanya penting sekali ya ketika kita selesai itu kita melaksanakan proses yang disebut dengan testing ini. Nah, jangan salah teman-teman, kita sempat ngundang dari Gimlob Yogyakarta dulu ngisi seminar di kita dengan Pak Aryo, itu ya Pak Aryo dari Gimlob. Dia pekerjaannya sebagai software testing, software tester.
dia kerjanya main game. Jadi ketika game sudah selesai di Gameloft itu ada bagian programmer, desainer, ternyata ada juga bagian tester. Bagiannya apa? Dia menemukan bug, menemukan error atau menemukan kesalahan di dalam game-game yang sudah dibuat oleh Gameloft. Nah, nanti teman-teman kalau yang saya pengen dong kerjaannya seperti itu, ya berarti kuatkan nanti di software testernya. Jadi software quality assurance kerjaannya tersebut. Nah, testing software ini adalah proses mengoperasikan software dalam suatu kondisi yang dikendalikan. Untuk apa? Untuk mendeteksi 3 hal ini. Verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mendeteksi error. Yang ketiga, untuk melakukan validasi. Apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna yang sebenarnya. Ini penting sekali buat kita lakukan. Tadi ada kata verifikasi, kalau rekan-rekan lihat di yang pertama ya, di testing software itu, verifikasi itu apa sih? Kita melakukan pengecekan atau pengetesan entitas-entitas, termasuk software, untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Nah, ini apakah kita membangun sistem sudah dengan betul? Ini kita lakukan proses verifikasi. Yang kedua, validasi. Nanti kalau ada pertanyaan, apa beda verifikasi dan validasi? Kalau validasi terkait dengan kebenaran sistem. Apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si pengguna? Gitu. Oke. Berikutnya yang ketiga, error. Nah, testing seharusnya berorientasi nanti untuk membuat kesalahan secara intensif. Untuk menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi bila mana tidak seharusnya terjadi. Atau suatu hal tersebut tidak terjadi di mana seharusnya mereka ada. Makanya kita melaksanakan yang disebut dengan deteksi error. Ketika kita bicara terkait dengan testing software, maka kita tidak lepas dari yang kita sebut dengan kualitas, quality. Quality ini merupakan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan. Jadi dikatakan berkualitas ketika kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam aplikasi atau software itu sudah terpenuhi. Maka kita sebutnya adalah kualitas. Kalau menurut ISO 8402, kualitas itu adalah keseluruhan dari fitur-fitur yang menjadikan produk dapat memuaskan. Ini disebutnya kualitas. Terus ada juga yang menyatakan bahwa kualitas itu adalah pemenuhan terhadap standar. Kita punya standarnya seperti ini, input-output prosesnya dipenuhi, maka itu adalah kualitasnya tercapai. Ada juga yang menyebutkan bahwa kualitas itu adalah tepat guna, sesuai dengan apa yang ditentukan. Apa sih hubungan testing dengan kualitas? Tentu ada hubungannya. Software disebut berkualitas itu adalah ketika software itu bebas dari error dan bug secara objektif, tepat waktu di dalam pembangunan, dan bisa mengoptimalkan dana yang digunakan. Terus dapat dirawat. Kadang-kala kita juga bikin aplikasi harus bisa untuk dirawatnya. Nah, dengan kata lain, testing ini berarti suatu quality control atau pengendalian kualitas. Dan si quality control ini akan mengukur kualitas produknya. Sedangkan jaminan kualitasnya atau quality assurance-nya, QA-nya, ini akan mengukur kualitas proses yang digunakan untuk membuat produk itu berkualitas. Makanya nanti teman-teman boleh cari profil dari software quality assurance itu seperti apa. Ini bisa banyak sekali yang dikerjakan oleh seorang software quality assurance tersebut. Ada beberapa faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas dari software. Ada 3. Yang pertama itu faktor fungsionalitasnya, faktor rekayasanya,
Dan yang ketiga adalah faktor dari adaptabilitasnya. Di mana ketiga faktor di dalam pembuatan kualitas software ini saling berkaitan dan bisa menentukan dari kualitas si softwarenya tersebut. Misal untuk faktor kualitas dari fungsionalitas, apakah nanti terpenuhi kebenarannya, terpenuhi reliabilitasnya, terpenuhi kegunaannya, dan terpenuhi untuk integritasnya. Nah, biasanya ini berhubungan dengan user atau si pengguna dan si pengusul dari pembuatan software itu. Softwarenya fungsinya buat apa? Benar tidak? Reliability tidak? Usability tidak? Memiliki integritas tidak? Nah, ini merupakan faktor dari fungsionalitas dari kualitas software tersebut. Yang kedua ada rekayasa kualitas dalam gitu ya. Ini berhubungan dengan efisiensi. Apakah dapat waktunya cepat dengan dana maksimal gitu ya. Testabilitasnya bagaimana? Apakah dokumentasinya lengkap dan strukturnya dibuat seperti apa? Ini masuknya ke dalam faktor kualitas. Yang ketiga ada yang disebut dengan adaptabilitas atau kualitas untuk kedepannya. Apakah software yang dibangun itu kualitasnya fleksibilitas, fleksibel, reusabilitas, dapat diperbaharui, maintainabilitas, dapat dirawat atau di maintenance. Ini harus diperhatikan di dalam kualitas si suatu software yang kita bangun. Semakin fleksibel, semakin reusable, dan semakin maintainable, maka semakin tinggi kualitas dari software yang dibangun tersebut. Nah, testing yang bagus itu tentunya harus dapat mengukur semua faktor yang berhubungan. Tentu tiap faktor itu memiliki faktor komponen yang berbeda-beda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Contoh sederhana pada sistem bisnis yang umum, komponen faktor kegunaan dan maintainabilitas ini merupakan faktor kunci, di mana program yang bersifat teknik mungkin tidak menjadi faktor kunci tersebut. Jadi berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi semakin terpenuhi si faktor kualitas itu, maka kualitas aplikasi atau sistem atau software kita ini semakin bagus. Bentar, tadi ada ini ya. Ada bunyi-bunyi, pilih ada yang belum masuk, saya add dulu. Oke, udah masuk semua. Nah, kita masuk ke tadi udah definisi dan pengantar terkait dengan testingnya. Sekarang kita masuk ke dalam dasar-dasar testingnya. Ada yang disebut dengan objektivitas testing. Nah, tentu ketika teman-teman nanti menjadi tester atau software quality assurance, teman-teman harus menjadi orang yang objektif. Kalau memang ada kekurangan kesalahan, yaitu harus disampaikan, tidak ditutup-tutupi sebagai suatu kelemahan dari aplikasi yang pertama testing yang komplit tidak mungkin, yang kedua testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Terlihat seperti mudah, ternyata di situ menemukan suatu kesalahan itu butuh kreativitas dan butuh analisis. Nah, ini harus ditambah dari pengalaman juga. Yang ketiga, alasan yang penting diadakannya testing adalah untuk mencegah terjadinya error. Nah, ini kita harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Yang keempat, testing berbasis pada resiko. Yang ini untuk meminimalisir resiko ketika program selesai itu bahwa banyak sekali masalah-masalah. Testing harus direncanakan. Ini tergantung dari timnya. Makanya ada yang menyebut alpha, beta, black box, white box. Nanti tergantung dari timnya. Testing membutuhkan independensi. Ya, penting sekali. Independensi itu sesuai dengan bagian-bagiannya, tugas dari masing-masing timnya tersebut. Nih,
Karena kalau kita mau komplit, test case-nya ini amat besar sekali. Biasanya fungsi utama yang akan dilakukan proses testing tersebut. Terus ada beberapa pertimbangan yang diperhatikan, mulai dari domain masukan, kompleksitasnya seperti apa, sama jalur programnya seperti apa. Ini masuk ke dalam prinsip-prinsip testing. Berikutnya, testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Testing itu mudah. Tiap orang dapat melakukan testing dengan sendirinya. Tidak dibutuhkan pelatihan atau pengalaman. Ini ada mitos gitu ya, bahwa menganggap oh testing itu mudah gitu ya. Tiap orang dapat melakukan gitu ya. Tidak dibutuhkan pelatihan atau pengalaman. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Testing itu harus berdasarkan kompetensi. Bahkan mungkin saja kita harus punya pengalaman di dalam pembuatan kode program. Karena dibutuhkan hal-hal kreativitas kita, pengetahuan bisnis kita. Kita mau melakukan testing untuk suatu sistem penjualan. Sementara pengetahuan bisnis kita nggak ada. Maka kita akan sulit sekali ya, menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dari aplikasi yang sudah dibangun. Pengalaman testing ini juga menjadi nilai poin ketika semakin banyak melakukan testing, maka jam terbang kita, pengalaman kita semakin tinggi juga. Metodologi testing seperti apa? Ini juga digunakan metodologi apa di dalam proses testingnya tersebut. Yang ketiga, untuk pencegahan error. Nah, testing ini bukan satu fase pengembangan saja, tapi hasil testing nanti dapat diasosiasikan pada tiap fase pengembangan, jadi dapat dihubungkan. Yang keempat, testing berbasis resiko. Tentu ini akan memperhatikan segi ekonominya. Sumber dayanya berapa, biaya yang dibutuhkannya berapa, dan menggunakan skala prioritas, kompleksitas, dan kesulitan dari testing yang digunakan tersebut. Biaya dari keterlambatan pengiriman produk, kemungkinan adanya suatu defect, biaya yang disebabkan oleh defect, ini menjadi perhatian di dalam proses testing berbasis pada risiko. Testing harus direncanakan, ya pasti ini akan menghasilkan capaian yang terarah ketika kita sudah melakukan perencanaan. Misal, rencana tesnya ada, penyataan objektif testing, desain tesnya juga sudah ada. Jadi kita memiliki rencana tes atau test plan-nya seperti apa. Terus, apa yang menjadi penilaian suatu tes tertentu benar? Yang pertama terkait dengan kepercayaan akan apa yang dapat mereka hasilkan. Yang kedua, adanya penemuan masalah dan defect. Kadang-kala kita kalau dikasih kesempatan menguji suatu aplikasi, wah betul baik, padahal ternyata ada bugnya gitu ya. Berarti kita jam terbangnya harus ditambah biar bisa menemukan masalah dan errornya di mana. Terus perencanaan tes itu sangat penting karena apa? Menjaga arah pelaksanaan tes tidak menyimpang dari tujuan tes itu sendiri, jadi nanti sesuai dengan planningnya. Terus yang kedua, menjaga kesesuaian terkait dengan penggunaan sumber daya dan jadwal proyeknya. Yang ketiga, untuk membuat test case yang baik atau test case-nya tepat guna dengan menetapkan apa hasil yang diharapkan sehingga akan membantu tester untuk fokus terhadap apa yang akan dites. Ini penting sekali ya. Yang keenam, testing itu membutuhkan independensi atau kebebasan, tidak tergantung. Pengamat yang tidak bias, terus orangnya tersebut bertujuan untuk mengukur kualitas softwarenya secara akurat. Memang testing yang paling efektif dilakukan oleh pihak ketiga, jadi tidak kadang-kala kita merangkap ya programmer ya testing juga gitu. Kalau nanti di suatu instansi ini tidak terjadi gitu. Jadi ada programmer, ada pekerjaan sendiri, testingnya ada pekerjaan sendiri. Saya kemarin juga sempat di tahun 2021 ngobrol dengan mahasiswa kita yang sudah bekerja di TADA.
ada Kang Eka sama Kang Khairul Amri. Ternyata untuk dua orang tersebut, salah satu kerjanya adalah melakukan testing dari program yang sudah dibuat. Jadi mereka tidak banyak bikin coding. Bayangan kita satu hari ngoding berapa ini. Ternyata ada beberapa coding, kayak misal coding buat login itu di testing menggunakan standar yang ada di perusahaan tersebut. Kalau mau ngetes login, standarnya di TADA seperti ini. Terlewati tidak? Kalau terlewati ya berarti lanjut ke codingan lainnya. Nah itu ada beberapa standar yang harus dilewati. Kayak jumlah baris, terus apa istilahnya perulangannya, terus percabangannya seperti apa, itu sampai dilakukan testing juga. Testabilitas software itu ini seberapa mudah si software itu dapat dites. Testabilitas, kemudahan. Jadi jangan sampai kita bikin software juga menyulitkan untuk dites itu ya. Saking bagusnya, saking lengkapnya, waduh sulit untuk ditesnya ya. Tapi kadangkala si programmer juga dapat membantu untuk proses testingnya, mendampingi lah kalau boleh dibilang. Ada yang disebut dengan operability, di mana semakin baik si software itu bekerja, ini akan membuat software dites akan lebih mudah dan lebih efisien. Ketika sistemnya mempunyai bug baru, tidak ada bug yang menghentikan eksekusi tes, produk itu berubah dalam tahap fungsionalitas. Jadi ada kemungkinan pengembangan. Dan tentu testingnya akan dilakukan secara simultan. Yang kedua, observability. Apa yang Anda lihat, ini adalah apa yang Anda tes. Nah, ini sesuai dengan what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapatkan. Terus ada juga yang disebut dengan controllability. Semakin baik kita mengendalikan software, maka semakin banyak testing dapat diotomatisasi dan dioptimalisasi. Kita dapat melakukan kontrol. Terus yang berikutnya ada yang disebut dengan decomposability. Pengendalian batasan testing lebih cepat dalam mengisolasi masalah dan melakukan testing ulang yang lebih baik. Ini kita menggunakan modul software dites secara independen atau sendiri-sendiri. Simplicity. Semakin sedikit yang dites, semakin cepat kita melakukannya. Tetapi kemungkinannya kecil sekali ya. Karena kadang-kala kita membangun aplikasi itu besar. Agak kompleks. Kecuali kalau aplikasi kita terbatas. Ada batasan-batasan masalah yang kita utamakan di dalam pembuatan aplikasinya. Stability. Semakin sedikit perubahan, maka semakin sedikit masalah atau semakin sedikit gangguan testing tersebut. Understandability. Semakin banyak informasi yang kita miliki, maka kita akan dapat melakukan tes yang lebih baik. Ini menjadi perhatian kita juga. Baik buat rekan-rekan